Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu pemirsa saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakarias untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan diantaranya Goto, tadi pun juga sempat kita singgung, spekulatif buy, supportnya di 344, resistennya ada di 370. Dari perbankan Big Cap PBNI di 6350. Resistennya ada di 7950. Kemudian Inco juga direkomendasikan spekulatif buy di level supportnya di 5050, sementara resistennya ada di 5800. Adaro Mineral juga direkomendasikan spekulatif buy 1650, kemudian resistennya ada di 1917. Cukup lebar untuk ADMR. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakarias yang merupakan Head of Technical Analis PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak Andri. Ya. Ya, Pak Andri kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Andri. Tadi untuk Goto sudah kita sempat singgung Pak Andri. BBNI tadi pun juga sempat disinggung tapi belum secara detail Pak. Supportnya 6350, resistennya ada di 7950. Spekulatif buy untuk BBNI di pekan depan Pak Andri. Ya, kalau BBNI yang untuk buy technical memang sudah murah ya, sudah murah. Jadi termurah dibandingkan dengan BRI, Mandiri dan lain-lain. Kita juga dilihat di sini dari 99 turun anjlok sampai 7400. Jadi memang kalau dilihat di sini memang triggernya masih di spekulatif buy, memang stop loss yang murah di bawah 74. Nah kalau untuk medium termnya sih hati-hati belum bottom ya. Jadi memang belum bottom, tapi kalau untuk short term ya satu mingguan menjelang data inflasi atau nanti menjelang buy rate yang mungkin bisa dari bond dulu, buy on rumor dulu bisa mencapai di atas 7950 bisa menuju ke 7450 itu untuk supply areanya. Sementara demand-nya masih berada di sini yang kuatnya sih seperti sih di bawah 7000 ya. Tapi kalau kita lihat untuk yang minornya sih sekitar di 7350 sampai dengan 7000 sampai 6900. Jadi lebih bagus sih kalau untuk medium term lebih bagus kita beli di kisaran 7000, tapi kalau kita mau bargain hunting ya bisa break di atas 7950 atau baik mendekat di supportnya di 7350 sampai 7400 gitu Mas David. Baik, selanjutnya dari komoditas Inco, Anda juga rekomendasikan spekulatif buy 5050, kemudian juga di 5800. Pak Andri, sebelum membahas dari jangka pendek untuk Inco, saham-saham dari trio logam ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir ini. Secara teknikal, apakah memang sudah melewati dari level support Pak, terutama untuk Inco, Pak Andri? Kalau lihat dari teknikalnya ya, sekarang ini memang ya, Inco itu kurang bagus. Kenapa? Karena juga mengikuti dari harga nikelnya. Harga nikel kan sampai 110.000 sampai drop sampai dengan sekarang 21.000 per metric ton. Ini juga memberikan juga dilema juga untuk para emiten logam ya. Jadi Antam, MDK pun sama dihajar semua. Jadi emang ini seharusnya sih dalam minggu depan ada take rebound ya, karena juga ini koreksi 4. Karena ini kenapa kemarin panjang Inco dari 8.200 drop sampai dengan 5.000 kan itu F3 wajar panjang karena ini akan naik lagi. Ini kan karena koreksi rebound kemungkinan bisa mencapai di sini di atas 6.700 sampai dengan di sini 6.700. Karena juga ada gap di 6350 dan juga ada gap juga di 74. Tapi kalau saya lihat karena ini dari counting wave-nya harusnya dan juga di weekly technical-nya pun MACD-nya juga masih dead cross ya. Jadi sinyal dead cross dan juga dari counting wave ya saya pikir ini teknik rebound sementara ya kita manfaatkan yang karena juga dilihat juga nikel pun juga saya pikir support di 20.000 21.000 bisa rebound dulu. Jadi teknik rebound di nikel juga bisa dimanfaatkan untuk teknik rebound di Inco dan Antam. Jadi kalau kita pilih sekarang Inco ya karena juga lebih bagus ya Inco karena tidak ada kasus korupsi seperti yang di Antam. Jadi teknikalnya lebih jernih dibandingkan bisa menuju di sini ya 6.350 minimal sampai dengan di sini MA-nya di 6.750 untuk Inco, Mas David. Baik, selain Inco, kita beralih ke sampel yang terakhir ada Adaro Mineral, pemirsa. ADMR juga direkomendasikan spekulatif buy ini. Adaro Mineral juga di sepekan terakhir ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Andri. Sempat di 2.200-an, namun posisi saat ini ada di 1.700-an ini.
peluang untuk jangka pendek dan menengah untuk balik ke 2000 cukup terbuka cukup lebar tidak Pak untuk ADMR Pak Andri? Ya kalau triggernya sendiri Halo Pak Andri? ya. Halo Pak? Kalau swing high, halo. Ya, silakan Pak Andri. Ya kalau ADMR sendiri sebenarnya kan sudah dropnya sudah signifikan ya, sudah hampir lebih dari 50% ya dropnya dari 3140 drop sampai dengan terendahnya kemarin di 1.500. Jadi itu sudah diskon 50% saat trennya masih uptrend untuk jangka panjangnya. Tapi kalau lihat sekarang kan mengikuti dari harga batubara kan, target batubara kita prediksikan sih 440 sampai 520 untuk target berikutnya. Jadi artinya ke depannya ya ADMR masih ada gap di sini. Gap itu artinya utang ya, utang yang sebelumnya yang belum diisi artinya bisa sampai 2050 sampai dengan di sini 2.500. Jadi artinya kalau dilihat peluang ya saham ini bisa sampai ke di atas 2000 ya masih terbuka ya, karena juga dari technicalnya juga weekly daily-nya juga oversold, ya ditambah juga kenaikan dari harga batubara, ditambah juga ada gap, ditambah juga sudah harganya sudah diskon lebih dari 50%. Baik. Target di 1.900-an Pak Andri, ini sampai kapan Pak? Ya saya pilih juga minggu depan akan terjadi ya, karena juga di sini juga akumulasinya juga bagus, untuk jangka pendeknya bisa sampai 19-15 sampai dengan di sini. Target kita sih masih di supaya areanya ya, area jualnya emang 2.100 sampai 2.300 lebih amannya untuk kita jual. Tapi kalau untuk medium termnya belum bottoming, jadi hati-hati. Jadi ini technical reboundnya ini koreksi A, nanti B bisa sampai 2.300 2.400, setelah kasih off lagi di bawah 1.500. Jadi hati-hati, jangan invest lebih dari 3 bulan ya untuk saham ini karena bottomnya belum selesai. Jadi curungan ya kena manfaatkan sekarang ini untuk karena harganya sudah murah dan juga teknikalnya oversold, ditambah juga harga batubara juga lagi rebound. Baik, kadang pasang pilihan yang direkomendasikan ada Goto, BBNI, Inco, kemudian juga ada Raw Mineral. Semuanya direkomendasikan spekulatif buy, support dan resisten sudah disampaikan tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, kita akan coba bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Tower terlebih dahulu Pak. Ini kebetulan masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Penguatannya juga cukup signifikan dan tampaknya sudah menembus di level resistennya Pak Andri. Ada Bapak Susilo yang ada di Blitar, Tower di 1.300. Layakkah untuk diambil posisi Pak Andri? Ya sekarang ini Tower di 1180 ya, jadi kalau dilihat emang pas mantul pas di average monthly-nya di sekitar di 900, dan juga sudah drop sama seperti kayak ADMR, mulai seperti ADMR. Ya, sudah drop 50% dari 1625 drop sampai 800, jadi 50%-nya pas di rebound, jadi saya pikir wajar ya, karena ini wave 3, sama juga ini juga belum bottom, ini masih reaksi B, jadi artinya dia akan mengejar sini ada gap, ya dia ada masih banyak utang di sini, gapnya di 1290 sampai dengan di sini 1340. Mungkin karena situ dulu, baru ntar nanti akan sell off lagi. Jadi artinya kenapa? Karena memang dari sektor infrastruktur pun juga belum kuat-kuat amat, ya. Jadi emang belum terrekomendasikan untuk invest untuk di sektor infra ya, karena memang masih tetap lemah. Ini juga yang menekan juga LQ45. Jadi saya pikir ya kenaikan ini cuma untuk rotasi saja sebenarnya ya, rotasi dari Telkom kurang underperform, ya juga TBIK dan perform, ya market switching ke TBIK, ke TWR dan juga ke Excel dan juga ISAT. Jadi saya pikir ini kecenderungan karena underperformnya ya saham-saham blue chip di infra. Jadi nanti kalau Telkom, TBIK naik lagi ya saya pikir market akan profit taking di TWR. Jadi pertama karena juga rotasi, yang kedua juga karena ada gap di 1340 sampai 1290. Mas Tibet. Penguatan sudah cukup signifikan, artinya rawan profit taking Pak Andri untuk Tower. Ya kita rekomendasinya masih mendingan buy weakness ya, karena juga di sini juga technical daily-nya sudah overbought. Baik. Mendingan kita cicil beli di bawah. Ada Tower, pertanyaan dari Pak Susilo yang ada di Blitar ini. Pak Andri, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Zakarias yang merupakan Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Halo ya. Pak. Ya. Silakan. Oke. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas, kita akan coba bahas beberapa pertanyaan lagi Pak Andri. Ada Bapak Chandra dari Surabaya ini. Untuk Medco, segera akan turun ke 15.15 atau tidak? Garis uptrendnya sudah patah atau
seperti apa analisis keseluruhan untuk Medco, Pak Andri? Ya kalau Medco sendiri sebenarnya yang kita lihat itu adalah dari oilnya ya. Hati-hati oil bisa break di bawah $93. Jadi artinya crude oil atau Brent belum bottom. Jadi kalau lihat di sini ya untuk 15 saya pikir bisa aja ke sana ya, karena juga Medco termasuk yang lemah di sektor energi. Jadi kalau saya tidak begitu komen untuk minyak, untuk energi saya prefernya ke Raja, BP atau ke Akra Petro ya. Jadi memang di sini support line-nya masih di 500 ya. Support line-nya itu ada di polanya, di kalau kita monthly-nya. Ya, jadi emang kemungkinan bisa menuju ke 500 sampai 525 ya untuk supportnya, karena belum bottom di crude oil-nya. Jadi hati-hati crude oil karena ada selling lagi, dia juga akan menurunkan juga daya tarik untuk saham Jadi untuk sementara sampai hingga akhir tahun saya pilih range-nya antara 500 sampai dengan di sini 720 ya untuk Medco. Jadi untuk di atas 720 juga berat. Jadi saya pikir mendingan untuk trading jangka pendek aja, karena kalau dilihat memang prospeknya Medco ini bagusnya di tahun depan ya. Selanjutnya kita ke Bekasi, Pak Andri, ada Bapak Irsyad. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Tolong analisisnya untuk saham TIN, sudah masuk di 1.405. Ya, TIN juga sama ya. Kalau untuk medium termnya belum bottom, tapi kalau untuk short termnya sudah oversold ya, sama seperti Info juga. Ini juga seharusnya sudah bottoming koreksi A, jadi harusnya bisa ya selama di atas stop loss-nya 1295. Targetnya adalah 1.400 sampai 1550 atau 1.600, kan ada gap situ. Jadi kemungkinan untuk 1-2 minggu depan ya kecenderungan ya bisa ngisi gap dulu, karena juga di sini indikatornya sudah oversold semua ya, daily, weekly, dan juga TIN juga harga timah dunia kan sekarang di 24.000 per metric ton. Jadi artinya juga sudah jenuh. Jadi bisa untuk spekulatif buy, stop loss-nya di bawah 1295. Ambil posisi di 1.400, Pak Andri nyangkut, Anda rekomendasikan di hold saja? Saya pikir bisa di hold ya, karena di sini kan masih ada gap-gapnya. Jadi meskipun ada penurunan pun yang terbatas, karena juga cycle-nya sendiri memang metal ini memang the next-nya nanti setelah coal. Memang coal dulu sekarang naik wajar, nanti setelah itu nanti metal. Jadi saya pikir bisa di hold kalau masih 1.400 ya, karena harganya masih di bawah. Kecuali kalau harganya di atas 1.700 agak berat. Kita ke Medan, Pak. Ada Bapak Mahmudin Sregar ini. Mohon analisisnya untuk Antam sampai dengan akhir bulan. Sudah ambil posisi di 2010, Pak Andri. Ya, Antam sebenarnya paling terlemah di metal ya, karena dihajar dua sisi. Yang pertama harga gold juga drop signifikan, ditambah juga nikel juga drop, tambah juga ada isu juga mengenai isu manajemennya. Jadi kalau dilihat di sini emang Antam emang target kita sih emang untuk supply demand-nya ya, demand-nya ada di 1360 sampai 1540. Ya mau sekarang ini kalau untuk jangka pendek ya bisa kita manfaatkan dulu ya. Deliver versi untuk Antam kita mendingan belinya di atas 1820 ya. 1820 targetnya di sini 1950 sampai dengan 2150. Jadi lebih aman sih beli di atas, menunggu swing high break dulu daripada dibandingkan sekarang ini agak rawan break di bawah 1700. Jadi kalau di bawah 1700 pikir CC beli antara 1540 sampai 1700. Ambil posisi di 2000 dengan 1700 penutupan di hold saja, Pak Andri? Ya saya pikir kalau untuk medium term sih, kalau untuk satu bulan ini mungkin masih bisa ya, tapi kalau dilihat kan Agustus yang kurang bagus juga untuk Antam. Ya. Jadi saya pikir masih bisa hold ya untuk sampai 2 bulanan lah ya. Ada Bapak Mahmudin di Sregar di Medan ini untuk Antam, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Andri. Waktu kita cukup terbatas dan semoga kita bahas dan ada rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, ada Bapak Andri Zakaria, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas, dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.